all we need to set the rewind. Bab 487. Hah, Honger, yang merasakan sesuatu yang aneh, membuka matanya dengan kebingungan dan berkata, sesuatu yang aneh sepertinya telah terjadi. Yunce memandang Honger, mengumpulkan energinya, dan dengan ragu menyatakan niatnya untuk mundur. Tiba-tiba, segel misterius berbentuk pedang di punggung tangannya berkedip. Honger berkata, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi lampu merah dan terbang ke segel misterius itu. Yunce mengangkat lengannya, melihat segel misterius berbentuk pedang di punggung tangannya, dan dalam keadaan linglung, sebenarnya, ini benar-benar, oke. Honger, dia berbisik, dan tiba-tiba, segel misterius itu berkedip lagi, dan lampu merah dilepaskan, berubah menjadi sosok Hong, mulutnya terbuka lebar, dan dia berkedip keras, jelas dalam keadaan linglung. Pedang, begitu pikirannya berakhir, cahaya muncul kembali di tubuh Honger, dan tubuh mungil dan indahnya tiba-tiba berubah menjadi pedang merah terang yang besar. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menggerakkan pikirannya sedikit, dan pedang merah terang itu secara spontan terbang ke tangannya, dan dia memegangnya dengan kedua tangannya. Memegang pedang merah besar ini erat-erat, merasakan berat yang luar biasa. Aku mengeluarkan erangan yang sama lagi di dalam hatiku, ini sebenarnya, sungguh, bisa dilakukan. Tapi pada saat ini, pedang merah raksasa di tangannya tiba-tiba meronta dengan sendirinya, dengan ayunan pedangnya. Pedang itu secara paksa lepas kendali, dan kemudian berubah kembali menjadi wujud gadis Honger berbaju merah berkedip-kedip lampu. Yunce tercengang, apa yang terjadi? Dia benar-benar bisa membebaskan diri sendiri. Mungkinkah dia tidak sepenuhnya berada di bawah kendaliku seperti monster misterius yang dikontrak? Tapi bisakah kamu menolak? Begitu lampu merah muncul, dia mulai memeriksa tubuhnya dengan tergesa-gesa. Setelah tidak menemukan sesuatu yang abnormal, dia memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aneh sekali, tubuhku sepertinya sedikit tidak patuh. Besar saudaraku, itu kamu. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Yunce baru saja memikirkan bagaimana menjelaskan padanya, tapi tiba-tiba dia melihat matanya menyipit, dan dia berkata sambil tersenyum, tapi itu menyenangkan. Saudaraku, bagaimana kalau kita bermain lagi? Sebelum Yunce sempat menjawab, dia langsung berkata pada dirinya sendiri, tidak, enak, dan ada makanan enak. Beri aku nongkian untuk dimakan. Kamu tidak bisa mengandalkan janjimu. Menanam segel kontrak misterius padanya, dan kemudian berhasil mengumpulkan segel misterius, memanggil, dan mengubahnya menjadi pedang. Jika semua ini terjadi pada orang normal, itu akan cukup untuk menakuti separuh jiwa dan separuh hidupnya, tapi reaksi Honger hanya dia bingung sejenak, dan kemudian berubah menjadi menyenangkan, dan kemudian dia membuang semuanya. Sarafnya terbuat dari apa? Yunce mengeluarkan Dragon Vault dan berkata dengan ekspresi aneh, kamu bisa mengambilnya dan memakannya. Wow, Honger mengambil sesar naga dan menari dengan penuh semangat. Dia telah menelan setengah dari porsi yang dia makan saat dikejar oleh Yunce. Kali ini dia bisa makan tanpa tekanan apapun, dan tentu saja itu jauh lebih lambat. Kecil dan indah, dengan bibir merah muda lembut dan gigi kecil seputih mutiara. Mudah untuk menggigit Long Feng, yang lebih kuat dari besi hitam. Bisa dibayangkan dampak gambar ini terhadap jiwa Yunce. Gemuruh, tingkat guncangan luar angkasa telah meningkat lagi, dan retakan ruang kecil mulai muncul di langit. Aura menjijikkan dari Bahtera Suan kuno akan segera tiba. Cepat dan masukkan dia ke dalam segel yang dalam. Karena kondisi fisiknya, dia kemungkinan besar tidak terpengaruh oleh aura menjijikkan dari tabut mendalam kuno. Kata Jasmine tiba-tiba. Yunce mengerutkan kening dan dengan cepat mengirimkan ide untuk membawa Honger kembali ke Suan Yin. Saat cahaya Suan Yin menyala, Honger, yang sedang menikmati makanan, menjerit pelan ketidakpuasan, dan kemudian melanjutkan, dengan separuh naga yang dia pegang di pelukannya, berubah menjadi lampu merah dan kembali ke segel misterius. Hampir pada saat yang sama, kekuatan yang begitu kuat sehingga tidak dapat dilawan mengangkat Yunce dan melemparkannya ke pusaran luar angkasa yang muncul di langit pada waktu yang tidak diketahui. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Setelah mengalami turbulensi luar angkasa selama 18 bulan, pusaran luar angkasa ini tidak layak untuk disebutkan kepada Yunce. Dia memejamkan mata dan membiarkan dirinya digerakkan bersama pusaran luar angkasa, dan hatinya dipenuhi kecemasan. Dunia seperti apa yang akan saya bawa? Benua Tianxuan, negara angin biru.
Kekaisaran Phoenix Suci melancarkan invasi besar-besaran tanpa peringatan apapun, menyebabkan kerajaan angin biru dipenuhi asap. Crescent City merupakan pusat dari kawasan pusat kerajaan Blue Wind. Ketika berita kejatuhannya datang, warga Blue Wind tiba-tiba menjadi semakin panik. 5 kerajaan Changlan, Kuishui, Tianxiang, Jialuo, dan Heisha semuanya tetap diam menghadapi permintaan bantuan Chang Feng yang berulang kali. Saya tidak tahu apakah mereka lupa apa yang dimaksud dengan bibir mati dan gigi dingin, atau memang demikian, terlalu takut pada Kekaisaran Phoenix Suci dan tidak memiliki keberanian. Menjadi marah, lebih dari 90% sekte besar Siuxuan di Blue Wind telah memilih untuk menyerah, karena perlawanan. Satu-satunya hasil adalah kehancuran. Meski penyerahan itu memalukan, setidaknya bisa melestarikan fondasinya selama ratusan tahun. Mereka yang bangkit untuk melawan atau bergabung dengan penjaga adalah sekte atau kekuatan yang relatif lemah dan hampir tidak memiliki dasar. Villa Tianjian, yang paling kuat dan satu-satunya yang bisa membuat Kekaisaran Phoenix Ilahi ketakutan, juga memilih untuk tetap diam karena situasi genting Blue Wind. Perang menyingkapkan sisi egois dari wujud manusia. Menghadapi Divine Phoenix Empire yang terlalu kuat, Blue Wind Nation, yang tidak memiliki bantuan asing dan pada dasarnya tidak memiliki dukungan dari dunia misterius, tidak memiliki peluang untuk melawan sama sekali. Di bawah perlawanan Ratu Chang Yue yang tidak akan pernah mundur atau berkompromi, merupakan keajaiban bahwa Blue Wind Nation dapat mempertahankan diri sedemikian rupa, yang cukup untuk mengejutkan ke-7 negara. Meskipun setiap warga Blue Wind dapat dengan jelas mencium aura Blue Wind yang menghancurkan negaranya, Ratu Chang Yue telah menjadi bulan paling terang di langit gelap negeri Blue Wind, membuat mereka sangat dihormati. Bahkan jika dia segera menjadi raja penaklukan negara, dia akan dicatat dalam sejarah Tianxuan selamanya. Di wilayah barat Blue Wind, tempat yang telah berubah menjadi asap, seorang pemuda dengan rambut hitam sebahu dan pakaian gelap keluar dari asap. Langkahnya lambat, gaya berjalannya berat dan kaku, dan wajahnya sangat dingin, terutama matanya yang seperti pedang dingin Jiuyu. Sekali melihatnya saja akan membuat seluruh orang merasa kedinginan. Dan jika dilihat lebih dekat di matanya, Anda akan menemukan bahwa pupilnya sebenarnya bergoyang dengan cahaya hitam yang tidak biasa. Ini adalah tempat yang telah dibaptis oleh api perang, terpencil, beberapa rumah yang masih berdiri juga bobrok, dan sesekali para pejalan kaki memiliki kesedihan bahkan keputusasaan di wajah mereka. Perang seharusnya tidak merugikan warga sipil, namun Kekaisaran Phoenix Suci tampaknya terlalu bersemangat untuk menangkap Blue Wind, menyapu seluruh pasukan tanpa mempedulikan warga sipil. Jarak yang ditempuh pemuda berbaju hitam dan frekuensi langkahnya sangat seragam, dan dia berjalan dalam garis lurus sepenuhnya. Ketika orang melihatnya, tanpa sadar mereka akan mundur dan berusaha menjauh darinya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya dia melihat sebuah penginapan yang tidak terlalu berantakan. Langkah kakinya berhenti sebentar, lalu dia melangkah masuk ke dalam penginapan. Sudah terjadi kelaparan di mana-mana, para pengungsi mengungsi, dan penginapan tidak sabar menunggu tamu, dan akan segera ditutup. Pemilik penginapan itu sedang duduk di belakang meja kasir, lesu, terus-menerus menghela nafas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa kedinginan tanpa alasan, dan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pemuda berpakaian hitam masuk. Orang yang menjalankan penginapan secara alami memiliki banyak informasi. Perasaan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat penjaga toko segera menyadari bahwa pemuda berkulit hitam yang masuk pastilah karakter yang menakutkan. Dia buru-buru keluar dari konter, berinisiatif untuk menyambutnya, dan berkata dengan suara setenang mungkin, "Tamu terhormat ini, tolong. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, menginap di hotel." Petik 2. Di mana Yun Che sekarang? Pemuda berpakaian hitam itu tidak menatap langsung ke arahnya, dan dari mulutnya yang sedikit bergerak, dia melontarkan beberapa kata yang senyap dan sedingin air mati. Yun Che. Pemilik penginapan itu menekan rasa takutnya dan berkata dengan hati-hati, "Yun Che yang mana?" Tentu saja Yun Che yang menghancurkan klan surga terbakar. Suara pemuda berbaju hitam tiba-tiba berubah dingin. "Ah, ini." Pemilik penginapan itu meliriknya dengan heran, lalu buru-buru menundukkan kepalanya, "Aku tidak mengerti maksud tamumu. Bukankah permaisuri Yun Che Yun sudah mati?" Nama Yun Che secara alami diketahui semua orang di Blue Wind. Dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan 2 tahun lalu, namanya langsung mengejutkan 7 kerajaan Tianxuan.
Namun yang menyertai reputasinya yang termasyhur adalah berita bahwa ia dimakamkan di Bahtera Suan kuno. Apa katamu? Kata-kata pemilik penginapan membuat pemuda yang sangat pendiam berbaju hitam itu merasa seperti guntur yang meledak seketika. Dia meraih kerah pemilik penginapan itu dengan satu tangan, dan dia mengangkat tubuh pemilik penginapan yang seberat lebih dari 200 kg itu seperti ayam. Dia berdiri, dan miliknya mata gelap mengeluarkan cahaya yang tajam. Kamu bilang dia sudah mati. Kamu bilang Yun Che sudah mati. Pemilik penginapan itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan kendali saat itu juga. Gui, harap tenang, Permaisuri Yun, dia memang sudah mati. Dia meninggal 2 tahun lalu. Seluruh dunia tahu tentang ini. Tamu yang terhormat, tolong selamatkan hidupmu. Tamu yang terhormat, tolong selamatkan hidupmu. Tangan pemuda berbaju hitam itu gemetar, wajahnya berubah sangat buruk, dan dia berkata dengan suara serak, mati, bagaimana dia bisa mati? Katakan padaku, bagaimana dia mati, bagaimana dia mati? Dia meninggal di Kekaisaran Phoenix Ilahi. Turnamen peringkat 7 kerajaan, Tabut Suan kuno, ku dengar, aku mendengarnya selamatkan putri salju dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Terkubur di dalam bahtera kuno yang dalam. Wajah pemilik penginapan itu ngeri, seluruh tubuhnya mengejang, dan ucapannya tidak jelas. Pemuda berbaju hitam itu meraung keras dan menjentikkan lengannya, membuat pemilik penginapan itu terbang menjauh. Tubuh pemilik penginapan itu terhempas ke dinding, lalu tidak ada gerakan, dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Mati, sebenarnya mati, mati. Pemuda berbaju hitam itu gemetar, bergumam berulang kali, miliknya ekspresi bingung, lalu tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, dan setelah tertawa, ekspresinya menjadi sakit lagi, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila. Kenapa dia mati? Pemuda berbaju hitam itu mengangkat kepalanya dan meraung kesakitan. Setelah 3 tahun tubuh dan jiwa terkoyak, neraka dan api penyucian yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya menunggu hari ini. Kenapa? Aku mati. Kepada siapa aku harus membalas dendam? Pemuda berbaju hitam itu meraung, dan tiba-tiba kepulan asap hitam membubung dari tubuhnya. Di mana asap itu terselubung, meja kayu di kakinya membusuk tanpa suara. Mangkuk porselen putih di atas meja kayu juga seketika berubah menjadi hitam pekat, dan lalu berubah menjadi bubuk hitam bengkak, berhamburan bersama angin. Ketika raungan itu berakhir, ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang, dan sebuah nama muncul di benaknya. Kota awan mengalir, kota Liu Yun. Pemuda berbaju hitam berbisik dengan suara yang dalam, Yun Che, kau menghancurkan seluruh klanku, kebencian ini akan bertahan selamanya. Karena, aku tidak bisa lagi membunuhmu, lalu aku akan membunuh mereka semua. Suku, pemuda berbaju hitam itu terbang, menerobos atap penginapan, dan melesat ke arah timur seperti anak panah hitam, lurus menuju kota Liu Yun. Bab 488. Di mana tempat ini? Honger memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada dunia putih di sekelilingnya sambil menggigit makanan di tangannya. Ini adalah dunia mutiara racun langit. Jasmine muncul di depannya, menatap Honger yang tiba-tiba muncul di dunia ini dengan mata acuh tak acuh. Sky Poison Pearl. Honger kembali menggigit Dragon Vault dan berkata samar-samar sambil mengunyah, Sky Poison Pearl. Nama yang aneh. Kenapa aku muncul di sini? Karena mutiara racun langit dan ruang segel misterius sama-sama merupakan dunia di dalam tubuhnya. Saat ruang segel misterius milikmu dihasilkan, keduanya terhubung bersama, Jasmine menjelaskan dengan ringan. Aku tidak memahaminya sama sekali, tapi rasanya luar biasa. Honger membuka mulutnya lebar-lebar, memasukkan potongan terakhir dari Dragon Vault ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Rasanya seperti menelan sepotong roti yang lembut dan lezat. Aku sudah selesai. Aku kenyang sekali. Setelah selesai makan di Long Vault, mata merah Honger tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang aneh, tapi dengan cepat menghilang. Dia memandang Jasmine dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, adik perempuan, siapa namamu? Petik 2, Melati, Lee, aku mengingatnya. Adik perempuan, kamu harus lebih sering bermain denganku di masa depan, aku paling suka bermain. Teriak Honger Jiao, mengatakan ini kepada Jasmine, seorang gadis yang memancarkan aura ketidakpedulian, dimasak langsung. Dia menggeliat,
dan kelopak matanya tiba-tiba turun perlahan. Setelah makan, tiba-tiba aku merasa mengantuk. Aku sangat ingin tidur. Honger mengusap matanya dengan lembut, lalu menguap, aku sangat mengantuk. Adikku, aku tidur dulu. Selamat malam. Setelah mengatakan itu, Honger meringkuk di tanah seperti anak kucing, memejamkan mata, dan tertidur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dalam sekejap mata. Mata Jasmine tidak pernah lepas dari Honger. Setelah dia tertidur sepenuhnya, matanya bersinar dan dia berkata dengan dingin, "Keluar." Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya tak berwarna muncul dari tubuh Hong, dan kemudian sosok seperti kabut perlahan muncul di langit. Dan hantu ini jelas merupakan sisa jiwa yang hilang yang ditemui Yun Che di tabut mendalam kuno. Hanya saja sisa jiwa ini jelas lebih lemah dibandingkan saat Yun Che pertama kali bertemu dengannya, dan bisa hilang sepenuhnya kapan saja. Dia berkata dengan suara berat dengan suara lama, "Siapa kamu, dan mengapa kamu tahu rahasianya?" Keluarga kerajaan Dewa Bintang, pergeseran bintang kehidupan jiwa. Kamu sebenarnya tahu tentang Soul Life Starshift? Mata berbintang Jasmine sedikit menyipit. Petik 2 titik. Itu memang pergeseran bintang jiwa. Kata-kata Jasmine jelas merupakan sebuah pengakuan. Jiwa yang tersisa berdebar kencang, kamu adalah anggota keluarga kerajaan Dewa Bintang. Tidak, 12 Dewa Bintang telah lama dihancurkan, dan kamulah yang mewarisi kekuatan salah satu Dewa Bintang. Benar? Jasmine langsung mengakui tanpa ragu-ragu, bukankah lebih baik jika kamu dibebaskan lebih awal? Mengapa kamu masih ingin meninggalkan sisa jiwa di tubuhnya? Bagaimana aku bisa pergi dengan selamat tanpa melihat tuan kecilku diselamatkan dan mendapatkan kembali kehidupan baru? Aku tidak menyangka bahwa meskipun tuan kecil itu dikeluarkan dari racun iblis dan bangun dengan selamat, kamu menggunakan Soul Life Starshift untuk membuat tuan kecil menjadi saya telah terikat pada manusia biasa. Suara sisa jiwa penuh dengan kemarahan yang dalam, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah orang-orang yang begitu hina dan kejam. Jadi, kamu lebih suka dia terus tidur di hub abadi dan menjadi mayat hidup yang tertidur selamanya. Jasmine mencibir, hanya mutiara racun langit di dunia yang bisa menyelamatkannya, dan kamu juga telah melihat mutiara racun langit itu telah menyatu dengan tubuhnya, dan di dunia, hanya dia yang bisa menyelamatkan tuan kecilmu. Tuan kecilmu telah mendapatkan kembali nyawanya, tetapi kamu bahkan tidak dapat menerima harga sekecil itu, sungguh konyol. Sisa jiwa tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, dan sepertinya sulit untuk disangkal. Lagi pula, aku bukanlah Dewa Bintang kuno yang sebenarnya. Aku tidak bisa menggunakan pergeseran bintang kehidupan jiwa yang lengkap. Selain itu, sekarang aku tidak bisa menggunakan semua kekuatanku secara sembarangan. Kekuatan pergeseran bintang kehidupan jiwa sangat berkurang. Selama tuan kecilmu pada akhirnya, jika ada sedikit penolakan, hampir mustahil untuk berhasil. Tetapi Anda juga dapat melihat bahwa secara tidak sadar, dia tidak memiliki pertahanan atau perlawanan terhadapnya, dan secara aktif menerima hasilnya, bukannya paksaan dan paksaan. Tuan kecilku telah kehilangan seluruh ingatannya, hati dan jiwanya kosong, dan dia tidak memiliki pertahanan terhadap siapapun. Itu sebabnya kamu memanfaatkannya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dibunuh seperti ini? Tuan kecilku adalah keajaiban dan harapan tertinggal setelah kehancuran sekte kita. Sekarang aku telah menjadi ketergantungan manusia biasa. Bahkan jika jiwaku hancur, aku tetap tidak bisa menyesali rajaku. Kata jiwa yang tersisa dengan marah. Hanya manusia. Jasmine mencibir ringan, meskipun aku tidak yakin dari ras kuno mana kamu berasal. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir tuan kecilmu melakukan sesuatu yang buruk dengan melekat padanya? Menurutku, ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan untuk tuan kecilmu dan keluargamu. Tidak masuk akal. Jiwa yang tersisa memutar dengan marah, identitas tuan kecilku sangat mulia. Dia belum dewasa, tetapi potensinya tidak terbatas. Ketika dia dewasa sepenuhnya, dia akan mampu melampaui rajaku dan menjadi yang paling dihormati di dunia. Manusia biasa adalah yang tertinggi. Prestasinya hanya di alam mendalam ilahi, dan dibandingkan dengan tuan kecilku, dia hanyalah seekor semut yang rendah hati. Menghadapi sisa jiwa yang semakin gelisah, Jasmine tetap tenang. Dia berkata dengan tenang, seorang manusia biasa. Karena kamu tahu tentang pergeseran bintang jiwa, kamu juga harus tahu bahwa bahkan Dewa Bintang yang sebenarnya saat itu, pergeseran bintang jiwa hanya bisa digunakan sekali seumur hidup.
tapi aku menggunakan Soul Star Shift sekali seumur hidup ini padanya. Jika dia hanya manusia biasa, seperti yang kamu panggil, apakah kamu cukup memenuhi syarat untuk aku gunakan kekuatan root sekali seumur hidup ini untuknya? Jiwa yang tersisa, beberapa tahun yang lalu, saya pikir dia hanyalah manusia biasa. Tidak, pada saat itu, dia bahkan bukan manusia biasa. Pada saat itu, pembuluh darahnya yang dalam telah hilang, dan bahkan di antara manusia, dia hanyalah seorang sia-sia. Ketika saya mematuhinya, saya hanya ingin menggunakan mutiara racun langit di tubuhnya untuk menghilangkan racun iblis dari tubuh saya. Namun, saya segera menyadari bahwa saya telah salah menilai orang ini. Karena kamu berasal dari ras kuno, kamu secara alami mengetahui alam para dewa. Setelah kehancuran para dewa, manusia terus menginjakkan kaki di alam para dewa, dengan panik mencari darah, kekuatan, dan warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang binasa. Bertahun-tahun kemudian, alam bintang yang tak terhitung jumlahnya didirikan di alam dewa, mengubah alam dewa sebelumnya menjadi alam dewa kecil yang memperoleh darah atau kekuatan dewa. Alam dewa sangat besar, dan sampai saat ini hari ini, ada banyak sekali orang yang mencari sisa-sisa dewa sejati kuno di dalamnya. Jasmine mengalihkan pandangannya dan berkata, saya mengatakan ini karena saya ingin memberitahu Anda bahwa di alam dewa sekarang, banyak orang telah mencari ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun, tetapi mereka masih mencarinya, tidak dapat menemukan yang baru. Garis keturunan dan warisan kekuatan dewa sejati, lebih dari 99% orang hanya memiliki satu jenis kekuatan ilahi, dan itu adalah warisan kekuatan dari alam bintang. Seluruh alam dewa hanya memiliki 3 yang paling banyak jenis kekuatan ilahi pada saat yang sama. Karena warisan dewa sejati yang baru semakin banyak semakin sulit menemukannya, dan kekuatan Tuhan itu menyendiri. Ketika satu jenis kekuatan ilahi hadir, masuknya kekuatan suci jenis lain akan sangat mudah untuk ditolak. Mampu hidup berdampingan dengan 3 jenis kekuatan suci sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di dunia dewa saat ini. Eksistensi paling ekstrim di dunia. Tapi tahukah kamu berapa banyak jenis yang dimilikinya? Darah abadi dewa jahat, seni dewa-dewa liar, seni dewa Sirius, darah dewa, jiwa dan seni dewa burung Phoenix, darah naga, jiwa naga, dan sumsum naga dari naga biru kuno. 5 jenis kekuatan ilahi hidup berdampingan dalam tubuh ini. Anda sekarang berada di ruang batinnya, dan jika Anda memusatkan jiwa Anda dapat merasakan koeksistensi dari 5 kekuatan ilahi ini. Jasmine berkata dengan sungguh-sungguh, ada banyak dewa sejati yang tertinggal di dunia ilahi. Banyak orang telah mencari selama ratusan ribu tahun untuk menemukan kekuatan ilahi baru. Tapi dia, seorang manusia, memperoleh 5 jenis kekuatan ilahi di titik terendah ini, dunia. Dan itu hanya memakan waktu 3 tahun. Petik 2 petik 2. Jiwa yang tersisa berfluktuasi dengan hebat. Jasmine melanjutkan, 3 dari 5 kekuatan ilahi ini berasal dari saya, tetapi saya tidak dapat memiliki ketiganya. Saya melalui semua kesulitan untuk mendapatkan darah abadi dewa jahat, dan bahkan diracuni olehnya, hampir binasa, tapi akhirnya menemukan bahwa setelah darah dewa kehancuran yang jahat terintegrasi, ia akan membangun kembali pembuluh darah yang dalam dan kehilangan semua kekuatan aslinya. Pada saat itu, pembuluh darah misteriusnya kebetulan dinonaktifkan. Jika saya ingin pulih sepenuhnya, saya harus membiarkannya dia punya kekuatan yang cukup, sehingga darah penghancur dewa jahat yang aku tukarkan dengan separuh hidupku akhirnya didapat olehnya, memungkinkan dia untuk memiliki satu-satunya pembuluh darah dewa jahat yang dalam di dunia. Adikku diberkati oleh takdir dan menemukan rahasia ilahi yang ditinggalkan oleh dewa kehancuran kuno. Namun, sebelum dia dapat memperbaiki rantai itu hingga sempurna, tubuh dan jiwanya mati. Kekuatanku bertentangan dengan kekuatan dewa kehancuran, dan aku tidak bisa memperbaiki rantainya. Namun, untuk mencegah adikku menjadi lebih baik, kekuatan yang mudah ditemukan menghilang sejak saat itu, dan aku menanamkan seni ilahi Aragami di hati dan jiwaku. Sekali karena miliknya sosoknya sangat mirip dengan kakakku, aku secara impulsif mengajarinya Aragami Divine Art. Tak disangka, dia ternyata berumur pendek. Dia langsung memasuki negara itu dalam waktu singkat, dan kemudian membuat terobosan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Petik 2. Adikku membawa kekuatan Sirius, dan secara kebetulan, dia memperoleh Sirius Divine Art yang berfokus pada pedang berat. Saat aku melihat kakakku berlatih ilmu pedang, aku tidak sengaja menuliskan sebagian kecilnya,
tapi aku juga tidak bisa memperbaikinya, rantainya. Tapi, senjatanya kebetulan adalah sebuah epi, dan aku memberinya seni ilahi serigala surgawi dasar, dan dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk menguasainya. Adapun Phoenix dan Dewa Naga, dia menemukannya sendiri, dan keduanya menerima pengakuan terbesar satu sama lain. Garis keturunan dan kekuatan ilahi dari 5 dewa hidup berdampingan di tubuhnya, dan tidak pernah ada penolakan. Saya melekat pada hidupnya. Selama bertahun-tahun, saya masih tidak dapat menemukan alasannya. Jasmine menatap langsung ke sisa jiwa yang jelas-jelas dalam keadaan terkejut. Selain itu, mutiara racun langit yang telah Anda cari tak terhitung jumlahnya tahun tidak hanya ada di tubuhnya, tetapi juga bersamanya. Tubuhnya terintegrasi sepenuhnya. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa selain mutiara racun langit, dia juga memiliki harta karun Swantian lainnya di tubuhnya. Apakah Anda masih berpikir bahwa dia adalah hanya manusia biasa? Jiwa yang tersisa terdiam lama, lalu berkata perlahan, takdir. Keberuntungan. Ya, dia tampaknya memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Bahkan kecacatannya saat itu adalah karena keberuntungan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memberinya darah abadi dewa jahat. Jasmine berkata dengan tenang. Selain itu, dia pemahamannya dan tingkat pertumbuhannya juga sangat luar biasa. Jika keberuntungan seperti ini bisa terus berlanjut, maka pencapaiannya di masa depan akan beragam. Tuan kecilmu akan mengikutinya dan mendapatkan manfaat dari keberuntungannya. Mungkin, akan ada masa depan yang jauh lebih baik darimu sebelumnya mengharapkan. Sisa jiwa berkata dengan lembut, keberuntungan adalah hal yang ilusi. Setiap orang memiliki nasib baik dan nasib buruk. Keadaannya saat ini dapat dikatakan telah meningkatkan keberuntungan tubuh, tetapi apa yang saya lihat adalah sesuatu yang lain. Saya telah mengamatinya selama 2 tahun di dalam bahtera misterius. Badai luar angkasa selama 18 bulan adalah kemalangan yang tidak akan ditemui orang biasa seumur hidup. Tapi dia bisa membawanya, dan jika dia tidak bisa membawanya, dia pasti akan mati. Semua itu yang disebut keberuntungan akan sia-sia. Saya lebih percaya bahwa dia memiliki semua yang dia miliki sekarang karena dia bekerja cukup keras dan memiliki kemauan yang cukup. Keberuntungan mungkin ada, atau mungkin hanya nama khayalan. Siapa yang bisa menebak keberuntungan? Sama seperti siapa yang bisa menebak jalan surga. Melati, aduh, sisa jiwa menghela nafas, itu saja, nasib jiwa telah dipindahkan. Sudah sampai pada titik ini dan tidak dapat diubah. Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Saya menyebutnya, manusia biasa, menjadi, yang hanya pilihan sementara. Saya telah mengamatinya selama 2 tahun. Dibandingkan dengan apa yang disebut, keberuntungan saya tidak bisa tidak mengagumi kemauannya yang kuat. Tuan kecil telah bangun, meskipun dia terikat secara pasif, setidaknya dia tidak ditolak atau sedih. Saya masih sangat menyukainya, dan dia selalu bahagia dan tertawa seperti sebelumnya. Saya dapat melihat bahwa dia tidak akan menindas tuan kecil itu. Mungkin, saya benar-benar tidak ada yang perlu dimarahi dan dikhawatirkan. Bab 489. Sebelum kamu pergi, bisakah kamu memberitahuku nama rasmu? Jasmine menatap langsung ke arahnya dan bertanya, tetapi dia sudah memiliki jawaban kasar di dalam hatinya. Sisa jiwa terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas pelan. Tidak ada salahnya memberitahumu. Mungkin kamu pernah mendengar nama ini sebelumnya, atau mungkin nama ini sudah lama terlupakan. Ras yang aku ikuti disebut klan Dewa Roh Pedang. Seperti yang diharapkan, Jasmine sedikit mengernyit. Tapi, tuan kecil, dia bukan dari klan kita, kata Chan Hun. Oh, kejutan melintas di mata Jasmine, karena dia bukan dari klan Roh Pedang. Mengapa kamu memanggilnya tuan kecil? Dan dia jelas bisa berubah menjadi pedang. Menurut catatan, hanya ras kuno yang bisa berubah menjadi pedang adalah klan Dewa Roh Pedang. Saat itu, ini adalah rahasia di klan Dewa Roh Pedang kami. Hanya ada 4 orang di seluruh klan yang mengetahui rahasia ini, termasuk aku. Anggota klan lainnya semua mengira dia adalah putri raja. Namun kenyataannya, si kecil tuan adalah raja kita. Mengambilnya dan mengaku sebagai putrinya. Adapun mengapa rajaku melakukan ini dan dari mana tuan kecil itu berasal, dengan jatuhnya rajaku, tidak ada yang tahu. Namun, kemampuan tuan kecil untuk berubah menjadi sebuah pedang ada hubungannya denganku. Keluarganya serupa, tetapi pedang yang dia ubah pada dasarnya berbeda dari pedang klan kita. Pada saat yang sama,
pedang yang diubah oleh klan kita selalu merupakan pedang ringan, tetapi pedang yang diubah oleh tuan kecil itu sangat pedang berat yang sulit dikendalikan. Rajaku tidak pernah memberitahu siapapun tentang asal-usul tuan kecilnya, tetapi dia selalu sangat mencintai dan menghargai tuan kecilnya. Pada saat itu, baik rajaku maupun tuan kecil itu diracuni oleh iblis, dan rajaku lebih baik mati sendiri. Aku juga harus melindungi tuan kecilku dengan poros abadi. Tentu saja, rajaku punya alasan mengapa begitu mementingkan tuan kecilnya. Selama bertahun-tahun, aku selalu berada di sisi tuan kecilku, mencari mutiara racun langit, dan akhirnya menemukan hasilnya hari ini. Saya tidak bisa lagi melihat dan melindungi nasib tuan kecil saya di masa depan. Bagaimanapun, mohon berbaik hati padanya. Selain klan Dewa Roh Pedang, klan lain mana yang bisa mengubah tubuh mereka menjadi pedang? Jasmine merenung dalam diam. Meskipun kami, klan Roh Pedang, adalah roh surgawi dan memiliki kekuatan langit dan bumi sejak kami lahir, kami juga perlu mengembangkan rantainya. Semakin kuat kekuatan kami yang dalam, semakin kuat pula pedang yang kami ubah. Tapi tuan kecilku tidak perlu mengembangkan rantai. Sebaliknya, dia memakan pedang. Setiap kali dia memakan pedang, dia akan menyerap kekuatan pedang dan roh pedang, dan kekuatannya akan meningkat 1 poin. Semakin kuat pedang yang dia makan, semakin besar peningkatan kekuatannya. Saat itu, pedang Iwang Bengsun yang terkenal di dunia berfungsi sebagai makanan untuk tuan kecil, yang juga memungkinkan tuan kecil tumbuh banyak. Namun, di bawah racun, kekuatan pedangnya hampir habis dimakan. Jika kamu ingin dia terus tumbuh, lakukanlah untuknya. Carilah berbagai pedang yang cukup kuat. Semakin kuat pedangnya, semakin tuan kecil suka memakannya. Sebenarnya ada orang yang mengandalkan makan pedang untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Jasmine menatap Honger dalam-dalam dan melihat semua kenangan yang telah dia gabungkan, tapi belum pernah ada catatan atau rumor seperti itu. Saya telah menjawab pertanyaan Anda. Bisakah Anda menjawab saya, dari Dewa Bintang manakah kekuatan Anda berasal? Sisa jiwa bertanya pada Jasmine. Death Star, jawab Jasmine tanpa ekspresi. Di antara 12 Dewa Bintang, Tian Kui adalah rajanya, Sirius adalah yang terkuat, dan pembunuh surgawi adalah yang paling jahat, dan ditakuti oleh semua roh. Anda membawa kekuatannya, tetapi karakter Anda tampaknya tidak terlalu terpengaruh, yaitu bagus. Kata jiwa sisa perlahan. Benarkah? Jasmine mencibir ringan, kamu sangat merasa benar sendiri. Meskipun aku telah mewarisi kekuatan Dewa Bintang pembantaian surgawi selama kurang dari 10 tahun, orang-orang yang telah aku bunuh 100 kali lebih banyak daripada orang-orang yang kamu bunuh telah membunuhmu seumur hidupmu. Jumlah pembunuhan tidak ada hubungannya dengan apakah itu kejahatan atau tidak. Sisa jiwa berkata pelan, kamu adalah tubuh jiwa, dan aku juga tubuh jiwa. Aku punya penilaian sendiri tentang apakah itu baik atau buruk, jahat. Saya punya pertanyaan lain. Apa pendapat Anda tentang ini? Manusia sangat mementingkan dia sehingga mereka bahkan ragu untuk menggunakan pergeseran bintang jiwa yang hanya dapat diaktifkan sekali seumur hidup. Mengapa mereka tidak mau membantu dia melarikan diri ketika dia terjebak dalam bahtera kuno yang dalam ini? Dia terjebak dalam badai luar angkasa selama 18 bulan dan hampir mati. Wu Sheng, bahkan jika dia selamat pada akhirnya, dia telah menderita rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain dalam 100 kehidupan. Kenapa kamu masih menutup telinga? Sepertinya kamu juga tidak terlalu pintar. Jasmine mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum dingin. Dalam 2 tahun pertama ketika aku bertemu dengannya, aku menggunakan kekuatanku untuk menyelamatkannya dari situasi kematian tertentu beberapa kali. Aku racun iblis di tubuhku sangat kuat, dan kekuatan yang bisa aku gunakan jauh lebih lemah daripada sekarang, dan setiap kali aku menggunakan kekuatanku dengan gegabah, racun iblis yang tidak mudah ditekan akan terbangun kembali. Aku tidak ingin dia bergantung pada kekuatanku, dan dia juga tidak menginginkannya. Tapi selama aku dan kekuatanku masih ada, ketergantungan ini ditakdirkan untuk tidak pernah hilang meski dia menolaknya. Saat menghadapi keputusasaan situasi, pikiran bawah sadarnya akan selalu ada pemikiran, dengan Jasmine di sini, saya tidak akan pernah mati, yang menghalangi dia untuk mencurahkan seluruh keinginannya dalam situasi putus asa. Oleh karena itu, 3 tahun lalu, saya membuat ilusi kekuatan yang memproklamirkan diri, sehingga dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatanku. Sama seperti di dalam bahtera kuno yang dalam ini, jika aku tidak melakukan ini, dia akan mengandalkan kekuatanku untuk membunuh Ye Xinghan yang mengejarnya.
Saat badai luar angkasa melanda, dia akan berpikir untuk mengandalkan kekuatanku untuk meninggalkan Bahtera Suan kuno. Ketika badai luar angkasa melanda, pikiran pertamanya adalah menggunakan kekuatanku untuk melawan. Bahkan jika dia harus menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bertarung seperti sekeras sebelumnya. Gunakan seluruh kekuatan dan kemauanmu untuk mendukungnya, dan kemudian tembus batasmu lagi dan lagi dalam prosesnya. Dalam tahun-tahun mempertahankan ilusi penutupan kekuasaan, tanpa mengandalkan kekuatan saya, dia telah tumbuh sangat cepat, dan telah berulang kali bertahan dalam situasi yang mengancam jiwa dengan kemauan dan kekuatannya sendiri, dan di antara mereka, saya belum menjadi saya membantu secara diam-diam. Sebaliknya, saya juga dengan sengaja mengintensifkan badai luar angkasa dari Bahtera Suan kuno. Efek akhirnya jauh lebih baik dari yang saya kira. Racun iblis di tubuh saya juga dihilangkan selama ketenangan beberapa tahun terakhir. Setengah dari itu telah dihilangkan, dan separuh sisanya telah ditekan secara stabil. Jasmine berbicara dengan sangat tenang, dan jika Yun Che mendengar kata-kata ini, dia pasti akan terkejut. Dan pada tahun-tahun sejak Jasmine membuat ilusi kekuatan yang diproklamirkan sendiri, Yun Che memang telah tumbuh jauh lebih cepat dari sebelumnya. Justru karena dia tidak lagi memiliki ketergantungan bawah sadar pada kekuatan Jasmine sehingga dia mampu mengatasi semua kesulitan di bawah platform kendali pedang, menjalani transformasi lapis demi lapis setelah menghadapi klan surga terbakar dan sekte ilahi Phoenix, dan bahkan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di sekte misterius Taiko. Terobosan hidup dan mati terjadi berulang kali di dalam perahu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bukan karena kekuatan yang diproklamirkan sendiri oleh Jasmine, Yun Che akan jauh dari mencapai ketinggiannya saat ini. Seperti yang dikatakan Jasmine, selama kekuatannya masih ada maka rasa ketergantungan itu akan selalu ada. Apa yang ada di alam bawah sadar tidak bisa diatasi dengan kemauan. Saya berharap dia bisa menjadi kuat secepatnya, karena hanya jika dia cukup kuat barulah saya bisa mendapatkan kembali hidup saya. Namun dalam perjalanan menjadi kuat, saya hanya bisa menjadi pembimbingnya, sendirian. Ada batu sandungan di jalan, dia harus menghancurkannya sendiri, dan dia juga harus menyeberangi tebing yang dia temui di jalan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi pria yang benar-benar kuat. Jasmine menutup matanya dan berbicara perlahan. Dia masih terlihat seperti gadis berusia 13 tahun, tetapi perkataan dan sikapnya membuatnya tampak seperti seorang guru. Namun, ketika dia menghadapi kematian mutlak dan akan benar-benar mati, saya secara alami akan mengambil tindakan, tambah Jasmine ringan. Begitu, Chan Hun mengangguk lembut, dengan sedikit desahan dan kekaguman dalam suaranya yang lembut, dengan pemandu sepertimu, masa depannya ditakdirkan menjadi luar biasa. Tuan kecilku dapat memilikimu di sisinya, aku merasakan lebih banyak lagi lega. Meskipun tuan kecil bukan anggota klan kami, dia membawa rajaku, serta keajaiban dan harapan terakhir klan kami. Saya tidak berani meminta apapun lagi. Saya hanya berharap Anda dapat memperlakukannya dengan baik. Mungkin, jika dia tidak tumbuh dewasa, dia akan berada di posisi rendahan ini. Menunggu pesawat menjadi riang setiap hari juga merupakan akhir yang baik. Meskipun hasilnya sangat berbeda dari yang saya harapkan, bagaimanapun juga Anda telah menyelamatkan tuan kecil. Aku tidak bisa membantumu dengan sisa jiwaku. Apapun yang kamu lakukan, Bahtera yang dalam ini, akan menjadi balasanku kepadamu. Sayang sekali, kekuatannya akan segera habis. Sosok dan suara jiwa yang tersisa perlahan menghilang ke dalam mutiara racun langit dan tidak pernah muncul lagi. Yun Che, yang telah lama berayun di pusaran luar angkasa, akhirnya melihat pintu keluar, dengan kilatan cahaya putih di depan matanya, dia dengan kasar terlempar keluar dari pusaran luar angkasa. Apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa pintu keluar dari pusaran luar angkasa sebenarnya itu sangat dekat dengan tanah, dan sebelum dia bisa bereaksi, bawang hijau menghantam tanah secara terbalik. Dengan suara teredam, seluruh tubuh bagian atas Yun Che jatuh ke tanah yang tidak terlalu keras. Yun Che dengan cepat membalik dan melompat dari tanah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memuntahkan kotoran di mulutnya dan mengibaskan kotoran di tubuh dan rambutnya. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, untuk melihatnya, dia akhirnya merasa lega tapi wajahnya masih sedikit hijau. Dia adalah penguasa agung Blue Wind, permaisuri pangeran kerajaan, dan sensasi di Tianxuan. Cara dia datang ke dunia baru adalah dengan terjun ke dalam tanah.
Sungguh menyedihkan. Yun Ce menjadi tenang dan mulai mengamati sekelilingnya. Ini adalah kawasan semi dataran dan semi hutan, dengan ilalang dan semak belukar di mana-mana. Sekilas tidak ada makhluk hidup yang terlihat atau terlihat. Iklimnya sangat sejuk dan nyaman, serta bau udaranya hampir sama, seperti yang terjadi di benua Tianshuan. Jasmine, apakah hukum elemen di sini berbeda dengan yang ada di benua Tianshuan? Yun Ce bertanya dengan hati-hati. Jawaban Jasmine datang dengan cepat, kecuali ada perbedaan level, hukum elemen pada dasarnya sama. Ini jelas bukan benua Tianshuan, tetapi levelnya harus serupa dengan benua Tianshuan. Anda dapat menjelajah sendiri secara perlahan. Anda sekarang yang harus kita lakukan bukan hanya memikirkan bagaimana cara kembali ke benua Tianshuan, tapi juga bagaimana mendapatkan pijakan di dunia ini dan berkembang dengan cepat. Satu-satunya cara untuk kembali ke benua Tianshuan adalah menjadi cukup kuat. Yun Ce tidak bertanya lagi. Setelah mengamati sekeliling dengan alisnya, dia berjalan ke depan dengan hati-hati. Dia tidak tahu di dunia seperti apa dia berada sekarang, makhluk seperti apa yang ada di dunia ini, dan apakah ada manusia di antara makhluk-makhluk ini. Setelah berjalan beberapa mil, Yun Ce tiba-tiba menyadari aura makhluk hidup. Dia mengerutkan kening, memperlambat langkahnya, dan setelah mendekat, dia diam-diam menyingkirkan seberkas rumput tinggi. Melihat melalui rerumputan, ia melihat 2 ekor ular piton tutul setebal mangkuk dan panjangnya lebih dari 2 kaki di rawa gelap yang tidak terlalu besar. Keduanya bukan ular piton biasa. Keduanya melepaskan kekuatan alam duniawi. Kedua ular piton tutul itu mengambang di rawa, mata mereka saling berhadapan, dan ada permusuhan mendalam yang menyebar di udara yang sedikit tengik. Tentu saja, kedua binatang misterius bumi itu tidak terlalu menarik perhatian Yun Ce. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba, dia melihat 2 ular misterius bumi ini berbicara. Selain itu, mereka menggunakan bahasa manusia. Apa yang kamu lihat? Lihat dirimu. Coba yang lain. Coba saja. Kemudian, kedua ular piton itu bertarung. Yun Ce tertegun sejenak. Binatang misterius tingkat tinggi semuanya memiliki spiritualitas yang cukup tinggi dan memang dapat berbicara dalam bahasa manusia. Tapi itu setidaknya harus tahap akhir Tianshuan, dan itu pasti binatang misterius tingkat tinggi yang telah hidup lama. Snow Phoenix Beast yang awalnya dimiliki Yun Ce adalah Sky Mysterious Beast dan tidak memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa manusia. Dan kedua ular piton ini, yang hanya memiliki kekuatan alam mendalam bumi awal, benar-benar dapat berbicara dalam bahasa manusia, dan mereka berbicara dengan sangat lancar. Jika Yun Ce tidak melihatnya dengan matanya sendiri dan hanya mendengar suaranya, dia akan mengira itu adalah 2 orang yang sedang berbicara satu sama lain. Bab 490. Kedua ular piton itu bertarung dalam waktu yang lama, meninggalkan rawa yang sudah kecil itu menjadi berantakan. Setelah lelah memukul, mereka berpisah satu sama lain dan berlari ke rerumputan di samping rawa, kemudian seberkas cahaya menyala di saat yang bersamaan, dan kedua ular piton tutul itu berubah menjadi 2, seorang pemuda yang mengenakan pakaian berbintik-bintik. Yun Ce terkejut lagi. Benar-benar tidak normal bagi 2 ular piton yang hanya bisa berbicara bahasa manusia yang hanya bisa berbicara di alam mendalam bumi. Mereka benar-benar bisa berubah menjadi manusia. Dari 2 pemuda ini, yang satu bermulut lancip dan pipi monyet, dan satu lagi berwajah bulat dan berpinggang bulat. Terlepas dari fitur tubuh atau wajah mereka semua adalah orang-orang asli. Salah satu dari mereka berteriak, "Anak muda, jangan pergi jika kamu punya nyali. Saya akan mengirim seseorang untuk pergi." Yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. "Kamu anak nakal, seluruh keluargamu anak nakal. Apakah kamu satu-satunya yang bisa menelepon orang? Mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa menelepon lebih banyak orang." Setelah mengucapkan kata-kata kasar satu sama lain, 2 ular piton tutul, satu di kiri dan satu di kanan, dengan cepat lari dan dengan cepat menghilang dari pandangan Yun Ce. Adik kecil ini, tidak ada yang menarik dari pertarungan 2 pria dewasa. Tepat ketika Yun Ce dikejutkan oleh kedua ular piton itu, suara wanita yang lembut dan provokatif tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yun Ce berbalik dengan cepat. Hanya ada sepetak padang rumput yang tidak subur tapi sangat luas di belakangnya. Dia tidak bisa melihat tepinya sekilas. Bahkan tidak ada pohon pendek dalam jarak beberapa ratus kaki. Di bawah bidang penglihatan yang begitu luas, dia tapi tidak ada satupun sosok yang terlihat sama sekali. Ketika dia terkejut, kurang dari 10 langkah di depannya,
pohon apel kepiting yang sangat indah mekar penuh tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah mawar yang kabur. Dalam cahaya tersebut, pohon apel kepiting dengan cepat berubah bentuk, dan akhirnya berubah menjadi seorang wanita cantik dengan bunga begonia di kepalanya dan gaun merah mawar. Dia berdiri di depannya dengan cantik. Bibir merah mawarnya juga sedikit tersenyum, dan mata Phoenix merahnya yang sedikit sipit menampakkan senyuman yang bergerak dan cahaya yang menggoda. Yunce membuka bibirnya, butuh 3 tarikan napas untuk menutupnya dengan susah payah. Otaknya mulai habis. 2 ular bisa bertengkar dalam bahasa manusia, dan mereka juga bisa berubah menjadi manusia. Bahkan pohon apel liar, ternyata bisa berubah menjadi manusia. Betapa mengerikannya dunia ini. Ekspresi Yunce yang agak membosankan tidak akan diartikan sebagai keterkejutan di mata gadis bunga begonia. Sebaliknya, dia merasa bahwa anak laki-laki di depannya itu konyol dan imut. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu berjalan ke arah Yunce dengan anggun. Melihat padanya sambil tersenyum, matanya menjadi lebih menggoda. "Adikku, aku tidak tiba-tiba mengeluarkan suara untuk menakutimu. Itu karena aku sangat tampan, dan sekilas aku menyukaimu. Lakukan kamu ingin menikah denganku, adikku. Kenapa kamu tidak bersenang-senang di sini?" Suara gadis bunga begonia lembut dan lembut. Saat dia berbicara, tangannya menyentuh bahunya, perlahan mengikuti lekuk tulang selangkanya, hingga dia menyentuh dadanya yang menjulang tinggi, yang hampir setengah terbuka. Jari-jarinya yang ramping cukup untuk menyentuhnya dengan lembut. Tertanam di selokan salju yang dalam, suara dan posturnya sangat memikat hingga ekstrim. Guduk, Yunce menelan ludah, tapi itu jelas bukan karena dia jatuh ke dalam godaan gadis bunga begonia ini. Belum lagi si Qing Yue dan Feng Shue'er, salah satu dari 7 dewa Bingyun Yunce, yang bisa langsung mengalahkan Begonia Flower Girl 18 Scratch ini ketika dia keluar. Yunce yang tidak pernah kekurangan kecantikan dalam hidupnya tidak akan kehilangan jiwanya karena kemunculan tiba-tiba seorang wanita yang menggoda. Yang mengejutkannya adalah rayuan di depannya wanita itu, ternyata adalah pohon apel liar menjadi. "Saya adalah pemimpin dari semua bunga dalam jarak 100 mil, gadis bunga begonia berkata dengan lembut. "Adik, tidak ada yang lebih cantik darinya dalam jarak 100 mil. Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, pertama kali aku berinisiatif untuk berbicara dengan seorang pria, siapa yang membuatku begitu populer?" Sambil mengatakan ini, gadis bunga begonia membuat gerakan yang tidak diduga oleh Yunce. Dengan senyuman menawan, dia mengulurkan tangannya untuk menurunkan gaun bunga berwarna merah mawar yang menutupi dadanya. Sedikit demi sedikit montok, payudara seputih salju memantul langsung, tampak gemetar di hadapan Yunce. Gadis bunga begonia tidak merasa malu sama sekali, tapi menatapnya tanpa berkedip dengan sepasang mata yang menggoda. Yunce, makhluk-makhluk di dunia ini dan cara makhluk-makhluk ini melakukan sesuatu telah sepenuhnya menumbangkan 3 pandangan Yunce. Jika ini terjadi di benua Tianxuan, dan ada wanita cantik dan bertubuh tinggi yang merayunya, dia mungkin masih bersedia melakukannya. Ambillah umpan dan mainkan, Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Tapi di dunia tak dikenal ini di mana segalanya tampak tidak normal. Dia hanya ingin diam sekarang. Yah, aku masih ada yang harus dilakukan. Aku akan bermain lagi lain kali, bermain lagi lain kali. Yunce melambaikan tangannya dan mundur. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari seolah berlari pergi, meninggalkan gadis bunga begonia yang berdiri sendirian. Ada ekspresi kebencian di wajahnya. Hehehe, tawa gadis itu datang dari hamparan bunga luas tempat gadis bunga begonia berada. Upaya pertama Sister Haitang gagal. Sebuah dandelion yang jauh lebih besar dari dandelion biasa bergoyang dari sisi ke sisi, mengeluarkan tawa yang menyombongkan diri. Manusia itu sangat aneh, dia benar-benar melarikan diri. Suster Haitang sangat menawan. Saudari Haitang, apakah kamu yakin itu adalah manusia yang murni? Kamu tidak hanya mengambil inisiatif untuk pertama kalinya, tetapi kamu juga bekerja sangat keras untuk merayunya. Ya, wajah gadis bunga begonia penuh dengan kesedihan, aura adik laki-laki itu haruslah aura manusia yang murni. Jika kita dapat menemukan manusia yang murni, anak-anak yang lahir dapat pergi ke dunia yang lebih luas dan tidak akan jadilah seperti kita. Aku tidak akan bisa meninggalkan tanah ini selama sisa hidupku. Sayangnya, manusia murni saat ini semakin sedikit. Aku akhirnya menemukan satu dan melarikan diri. Apakah aku terlalu bersemangat? Atau, apakah aku tidak cukup cantik?
Gadis penjual bunga begonia itu menyentuh wajahnya, lalu berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku akan minum lebih banyak embun pagi untuk kecantikan di masa depan. Yunce melarikan diri beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata, dan kemudian dia sadar kembali. Tunggu, kenapa aku harus lari? Aneh banget, seorang wanita berinisiatif melepas bajunya di hadapanmu. Bukannya melepaskan sifat seksualmu, kamu yang super mesum malah kabur. Ucap Jasmine dengan nada aneh. Sejak dia memeluknya dengan paksa sekali di Taiko Suan Arc, frekuensi dia menyebutkan kata-kata, orang cabul super besar, telah meningkat ratusan kali lipat dari sebelumnya. Yunce pada dasarnya mendengarnya beberapa kali sehari. Seiring waktu, saya benar-benar terbiasa. Pertanyaannya adalah, tidakkah menurutmu ini terlalu aneh? Wanita itu ternyata adalah bunga Crabapple, kata Yunce dengan mata terbelalak. Jasmine berkata dengan nada menghina, melihat reaksimu, apakah kamu belum pernah melihat setan sebelumnya? Iblis, aku pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya. Tunggu, Yunce mengerutkan kening, maksudmu, wanita yang baru saja berubah menjadi bunga begonia adalah iblis. Petik 2, dalam legenda yang terpisah-pisah, ada banyak sekali ras di dunia ini. Selain manusia, ada juga ras binatang, serta ras laut, ras iblis, ras roh, elf, dan orang-orang legendaris kuno yang dulunya adalah ras manusia, dipisahkan secara paksa dari ras binatang, iblis, dewa, dll. Ada jauh lebih banyak ras yang ada atau masih ada. Ada yang sudah lama dimusnahkan dan dilupakan oleh sejarah. Ada yang tersembunyi di sudut yang tidak diketahui orang lain dan hidup secara mandiri. Di benua Tianshuan dan benua Changyun, baik manusia maupun binatang mendominasi dunia. Roh senjata dan roh pedang bukanlah ras spiritual tingkat rendah, begitu pula iblis dan elf. Mereka juga sering disebutkan, tetapi mereka tampaknya sangat jarang terlihat, setidaknya Yunce belum terlihat di kedua benua. Alasan mengapa iblis dan elf secara tidak sengaja disebutkan di benua Tianshuan bukan karena benua Tianshuan itu sendiri, tetapi karena alam iblis ilusi yang misterius dan jauh, yang memiliki banyak keluhan dengan benua Tianshuan. Menurut rumor yang tersebar, tidak hanya iblis dan elf yang ada di alam iblis ilusi, tetapi mereka juga menempati sebagian besar. Tentu saja itu iblis. Jika Yunce bisa melihat wajah kecil Jasmine saat ini, dia akan melihat bahwa wajahnya penuh dengan penghinaan terhadap orang desa yang belum pernah melihat dunia. Dua ular yang kamu lihat, dan itu satu wanita semuanya iblis. Ada banyak iblis dalam bentuk manusia di sekitarmu sekarang, melihatmu, dan kamu seharusnya merasakannya. Petik 2. Apa ciri-ciri monster jenis ini? Apakah kemampuan untuk berubah menjadi manusia? Tanya Yunce. Meskipun kedengarannya sangat sederhana dan lugas, pada dasarnya kamu benar. Iblis itu adalah setengah binatang iblis dan setengah roh iblis. Dua ular yang kamu lihat adalah binatang iblis. Asal-usul binatang iblis adalah binatang yang dapat mengubah menjadi manusia, memiliki kecerdasan seperti manusia atau bahkan manusia super adalah perbedaan langsung antara binatang buas dan monster. Dan wanita tadi adalah roh iblis. Bunga, tumbuhan, pohon, dan semua makhluk hidup di dunia bisa menjadi iblis jika mereka mendapatkan kecerdasan di bawah kesempatan. Dan kekuatan iblis semacam ini dapat diturunkan selamanya. Untuk binatang biasa untuk menjadi binatang iblis, diperlukan pelatihan jangka panjang dan kesempatan langka, tetapi keturunan iblis memiliki kekuatan iblis yang lengkap sebagai segera setelah mereka lahir. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, di bawah penggandaan dan warisan yang tidak akan hilang, di ruang kacau, ras iblis adalah ras yang sangat besar, tidak lebih kecil dari ras manusia. Di banyak dunia, iblis dan manusia tidak terpisahkan. Orang tua kandungmu berasal dari dunia iblis ilusi. Mungkin kamu memiliki darah iblis di tubuhmu. Adapun apakah itu berasal dari binatang iblis atau roh iblis, itu harus menunggu sampai kamu menemukan orang tua kandungmu untuk mengonfirmasi. Yunce berangsur-angsur sadar, dan ketika dia mengingat reaksi sebelumnya, dia masih sedikit bingung. Jadi, ini dunia iblis. Bisik Yunce. Jangan buang waktu di sini, kata Jasmine. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Tidak ada atmosfer berbahaya atau makhluk canggih di daerah ini. Ini bukan tempat kamu harus tinggal. Oh, apa yang salah? Pergi ke utara. Jasmine berkata, 700 mil jauhnya, tampaknya ada aura tingkat tinggi yang sangat terkonsentrasi.
Tingkat aura itu, seharusnya tidak kurang dari apa yang disebut tanah suci dari benua Tianshuan. Tidak kurang dari tanah suci. Yun Ce terkejut. Di benua Tianshuan, 4 tanah suci utama disebut tanah suci karena merupakan keberadaan tertinggi dari keseluruhan. Jasmine secara acak menemukan tempat yang tidak kalah kuatnya dengan tanah suci. Dengan kata lain, tingkat kekuatan dunia ini setidaknya tidak lebih rendah dari benua Tianshuan. Bersambung.